Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut kisah, Rasul Yohanes pada akhir-akhir hidupnya, ketika dia memberi khotbah atau homili, atau juga sambutan atau pengajaran, isinya hanya kasih saja. Hendaklah kalian saling mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Apapun bacaannya, apapun konteksnya, Santo Yohanes selalu berpesan tentang kasih. Dan itulah yang merangkum seluruh ajarannya. Ketika ditanya, apa yang paling penting dalam hidup ini? Rasul Yohanes mengatakan satu kata saja, mengasihi. Ketika saya merenungkan hal ini, saya merasa bahwa mengasihi itu berarti penting sekali. Karena kemudian merangkum seluruh ajaran Tuhan yang juga dipahami dan dijalani oleh Rasul Yohanes. Dan menurut saya memang benar, mengasihi itu kunci dasar dan satu-satunya yang menjadi pesan yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Dan memang dengan mengasihi sebetulnya kita bahagia. Karena yang berbahagia itu memang yang mengasihi. Coba Anda tidak bahagia, lalu meneliti batin, pikiran, dan perasaan, pasti kadar cinta Anda sedang turun. Tetapi orang yang sedang mencintai, berkobar-kobar, pasti bahagia. Karena itu, orang yang bulan madu itu bahagia sekali. Karena kadar dan kualitas cintanya sedang tinggi-tingginya. Nanti kualitas cinta itu menurun, pada waktu itu bulan madunya berakhir. Maka mencintai menjadi sangat penting sekali. Mencintai juga berarti menjadi murid Yesus. Karena menjadi murid Yesus berarti harus mencintai. Dan yang mencintai pasti menjadi murid Yesus. Bahagia menjadi murid Yesus, tetapi juga mencintai membuat kita sempurna. Dengan mencintai kita menembus batas-batas. Karena mencintai itu hanya sempurna atau tidak sama sekali. Kalau saya mengatakan saya mencintaimu tapi sedikit saja ya itu bukan cinta. Saya mencintaimu 5 tahun saja ya, sesudahnya tidak. Kalau ada batasnya juga bukan cinta. Mencintai ya mencintai, tidak ada batas. Tidak ada syarat juga. Maka dengan mencintai kita masuk dalam kesempurnaan. Karena itu tidak boleh menyerah mencintai. Namun mencintai juga berarti bahwa kita kembali ke jati diri kita yang sebenarnya. Kita adalah cinta itu sendiri. Karena pada waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan secitra dan segambar dengan Tuhan sendiri. Padahal Tuhan adalah kasih. Nah, kalau kita secitra dan segambar dengan Allah, berarti kita juga kasih. Maka ketika menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafasnya dan kemudian manusia itu hidup. Berarti hidup kita itu ya nafas Tuhan sendiri yang adalah kasih itu sendiri. Dan dengan mengasihi kita abadi karena kasih itu tanpa batas. Yang mencintai ya abadi. Karena dengan mencintai kita mengalahkan semua batas-batas. Maka mencintai menjadi sangat penting. Jangan pernah menyerah mencintai. Karena Tuhan tidak pernah menyerah mencintai kita. Dan mencintai itu berarti menjadi diri kita yang sejati. Maka mencintai itu sebetulnya kembali ke dalam diri dan menyadari diri sebagai cinta itu sendiri. Allah adalah kasih, saya hidup dari nafas Allah.
yang adalah kasih itu sendiri. Maka be the love, be the life, maka Anda akan memancarkan kasih itu sendiri. Namun mengapa orang begitu sulit diminta untuk mencintai? Padahal mencintai itu satu-satunya perintah Tuhan. Mencintai itu membahagiakan. Lah kok kita sulit mencintai? Mengapa? Karena ego. Ego tidak bisa mencintai. Karena cinta itu tidak ada di pikiran, tapi di hati. Maka untuk mencintai itu harus menyangkal diri. Karena mencintai itu berarti menjadikan yang lain sebagai yang utama. Menjadi yang terpenting. Itu berarti saya tidak penting lagi. Maka langkah mencintai yang pertama adalah menyangkal diri. Bukan saya yang penting, yang penting orang lain. Anehnya, dengan mencintai, menganggap yang lain penting, malah hidup kita bermakna. Dan karena itu, jalannya untuk menemukan kebahagiaan, menemukan makna hidup adalah mencintai itu sendiri. Karena dengan mencintai kita menemukan diri kita yang sejati. Dan kemudian kita bersatu dengan yang ilahi. Dan ini yang penting. Allah adalah kasih. Kalau kita mengasihi, kita bersatu dengan Allah sendiri. Jalan manunggaling kawula Gusti adalah kasih. Jalan bersatunya Allah dan manusia lewat kasih. Karena dengan mengasihi itu, kita masuk dalam kasih itu sendiri, yang adalah Allah. Maka sebetulnya kalau ditanyakan apa yang paling penting dalam hidup ini, satu saja, mencintai, mengasihi. Tanpa batas, tanpa pamrih. Never quit in loving. Jangan pernah menyerah mencintai. Seperti Tuhan tidak pernah menyerah mencintai kita. Karena Tuhan tidak bisa lain kecuali mencintai. Karena Dia sendiri adalah cinta itu sendiri. Maka jadilah cinta. Be the love. Dan kemudian kita akan memancarkan kasih itu. Kita hidupnya bahagia, damai sejahtera, dan penuh syukur. Dengan menerima diri bahwa saya adalah kasih, maka kemudian kekuatan kasih itu akan memancar. Karena dengan menyadari bahwa saya adalah kasih, saya bersatu dengan Sang Kasih abadi sejati, yaitu Tuhan sendiri. Dan dari situ kita memperoleh kekuatan untuk mengalahkan ego kita, menyangkal diri, dan menjadikan orang lain, semesta, Tuhan sebagai yang utama. Maka kemudian kita dengan penuh syukur dan sukacita mengasihi, dan mengasihi. Terutama karena sadar bahwa kita lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Dan kita memperoleh kekuatan kasih itu dari Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.